Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kutip sebuah hadis yang ma'ruf, yang sangat terkenal dan mungkin hadirin juga sering mendengarnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini muttafaqun alaih, bisa ditemukan kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kata Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Maksudnya, ya Rasulullah, siapa kira-kira orang yang paling berhak untuk diberikan penghormatan sebaik-baiknya? Itu pertanyaannya. Lalu Rasul menjawab 3 kali itu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Dan yang keempat, abuka, ayahmu. Jadi seorang ibu itu memiliki kedudukan tertinggi di dalam bentuk penghormatan di hadapan Rasulullah SAW dibandingkan ayahnya. Kata Imam Nawawi, kenapa kok seorang ibu diberikan penghormatan 3 kali lebih besar dibandingkan ayahnya? Kata beliau, karena Allah menceritakan tentang peranan seorang ibu itu, dia mengandung, melahirkan dan menyusui anak-anaknya, sehingga ibu memiliki peranan penting di dalam kehidupan kita semua. Sehingga sepantasnya kalau Rasulullah SAW mengajak kita untuk selalu memberikan penghormatan kepada ibunya. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, yang kita sering mendengar mazhab Hanafi itu, dia memiliki majelis yang cukup besar, pengajian, dan ibunya senantiasa hadir, ya, menimba ilmu dari anaknya itu. Tetapi jika ibunya itu bertanya kepada Imam Hanafi yang merupakan anak kandungnya itu, Imam Hanafi tidak akan pernah menjawab pertanyaan ibu kandungnya itu. Dia akan meminta sahabatnya Abu Yusuf untuk menjawab pertanyaan ibu kandungnya itu. Selalu begitu. Sampai kemudian ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Imam Hanafi, kenapa engkau tidak pernah menjawab pertanyaan ibu kandungmu itu tentang ilmu?" Apa jawab Imam Hanafi? "Ketahuilah bahwa ibuku adalah seorang yang memiliki tempat terhormat di sisiku. Kalau aku menjawab pertanyaannya, aku khawatir ada perasaan aku memiliki ilmu lebih tinggi dari ibuku. Aku khawatir jika aku menjawab pertanyaan ibuku, aku akan merasa sombong di hadapannya. Aku khawatir jika menjawab pertanyaan ibuku, aku jatuh kepada perkara ujub yang akan menghancurkan seluruh amal baikku. Oleh karena itu, izinkan aku untuk tidak menjawab pertanyaan ibuku." Ada rasa khawatir dalam kolbu Imam Hanafi, takut merasa lebih daripada ibu yang telah mengandungnya, melahirkannya, dan menyusukannya, dan membesarkannya, yang jasanya begitu besar. Bandingkan dengan anak kita atau anak-anak sekarang, katakanlah, ya. Bagaimana kalau anak kita mengajari kita cara menggunakan HP? Wah, mesti dia teriak-teriak. Pahamannya gak bisa-bisa, diajar berkali-kali, gak bisa-bisa aja. Begini nih cara bikin WA itu. Ya, mungkin di antara anak kita ada seperti itu, mengajari ibu istri kita. Kadang suka ngelus dada juga, masya Allah. Segitunya baru dikasih ilmu, bisa mainkan HP gadget aja, ngajarin orang tuanya pakai marah-marah, kan? Segitunya.
Pada Allah berfirman dalam surat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi. Ya. Allah berfirman mengingatkan kita, ya, telah diwajibkan kepada kalian, diperintahkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna, jika orang tuamu itu sudah dalam keadaan tua dan keduanya ada dalam tanggunganmu, pemeliharaanmu atau salah satunya, fala taqul lahumā uffi, jangan sekali-kali mengucapkan kata uff. Dalam bahasa Arab uff itu paling rendah, penolakan semacam sama orang tua gitu ya. Itu kata paling rendah, tidak setuju dengan orang tua, adab ya. Kita ngomong aja ya, itu sudah merupakan pelanggaran syariat apabila itu diucapkan kepada orang tua kita. Anak kita kadang-kadang, wah si mama ini gimana, gitu aja, ya, marah, ya. Bahkan tidak sedikit yang lebih dari marah, memaki, menghardik, ya, memukul, bahkan membunuh sana. Ya, tidak sedikit ada maksudnya begitu ya. Mengucapkan kata uf saja kita dilarang, ya. Nggak boleh, Allah melarang kita. Karena ancamannya apa? Neraka. Besar ancamannya. Faqul lahumā qaulan karīmā, ucapkanlah kepada kedua orang tua itu kata-kata yang baik, yang sopan, yang santun. Itu Allah nyuruh kita, ya. Jadi kalau kita menyaksikan anak kita memperlakukan istri kita, ibu anak kita itu, ingatkan. Nah, Rasulullah berkata, ya, ucapkan pada ibu itu kalimat yang baik. Jangan kamu ulangi lagi. Anak kalau tidak diingatkan dia lupa. Tugas kita mengingatkan sebagai ayahnya agar berbicara kepada istri kita, ibunya itu dengan baik. Ya. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Usama bin Zaid, sahabat Nabi, Pak. Suatu kali terjadi krisis pangan di kota Madinah, Pak. Sehingga harga kurma itu melambung sampai satu pohon itu 2.000 dirham, mahal sekali. Ya. Tiba-tiba Usama bin Zaid dia tebang pohonnya, dia ambil umbut kurma itu yang bagian tengah itu diambil, itu diberikan kepada ibunya. Orang-orang kaget. Usama, kenapa engkau lakukan itu, sebodoh itu? Harga kurma kan sedang mahal. Kenapa kamu tebang, kamu ambil cuma umbut di kurmanya saja? Apa dia bilang? Karena ibuku meminta. Sebagai bentuk penghormatan kepada ibuku, apapun yang dia minta aku berikan. Coba. Dia berikan. Usama, sahabat Nabi, Pak. Usama bin Zaid itu dia sebagai penulis wahyu dulu itu ya. Ada kisah lagi, Imam Zainal Abidin, sangat terkenal. Dia nama lengkapnya Ali bin Husain, disebut sebagai Zainal Abidin. Orang-orang Arab, kalau bapak sekarang kalangan jet set ya, kalangan orang-orang kaya di sana itu kan bapak sekarang kalau makan itu kan dia nampan tuh, bernampan-nampan, digelar di meja tuh, di lantai itu ya, rame itu datang ya para orang-orang elit di sana itu, para bangsawan lah ya. Ali bin Zainal Abidin kan juga termasuk bangsawan, dia cicitnya Rasulullah SAW, ya, termasuk orang kalangan syarif terhormat. Tapi dia kalau ibunya ada di situ, dia tidak pernah mau makan bersama. Pendek kata, kalau ada ibunya makan di situ, dia tidak hadir dan tidak mau makan bersama dia. Satu kali tanya, ya Zainal Abidin,
kenapa engkau tidak pernah mau makan bersama ibu? Apa jawabannya? Aku takut apabila aku mengambil makanan ya, yang sudah dilirik oleh ibu kandungku. Ya. Dia takut mengambil makanan di meja itu yang sudah dilirik oleh ibunya tuh. Dia takut menyinggung perasaannya. Karena makanan itu sudah diincar oleh ibunya, kemudian diambil oleh Zainal Abidin. Itu dia khawatir menyinggung ibu kandung. Segitunya ya Islam mengajarkan, Pak. Sekalipun memang ini sudah level ya tasawuf. Tapi ini merupakan ajaran yang kita perlu teladani dan kita perlu usahakan terus kita tingkatkan. Ya, terus. Bukankah Allah itu tidak menilai banyaknya amal, tapi Allah menilai amal yang terbaik itu yang dinilai, memiliki tempat yang bagus itu. Oleh karena itu, ini saya sampaikan sengaja agar kita berusaha meningkatkan ya, adab, akhlak, muamalah kita. Bukan semata-mata karena dia teman kita, sejauh itu. Karena semata-mata Allah mengajarkan kita, menuntun kita, Rasul mencontohkan, para sahabat memberi teladan dari sahabat semua. Bisakah kita mendudukkan ibu kita itu? Nabi Muhammad SAW suatu ketika kedatangan ibu susuan, Pak, yang bernama Halimatus Sa'diyah. Bukan ibu kandung, Pak, ibu susuan. Karena di zaman Nabi itu tradisi orang Arab itu kalau anak itu tidak disusukan pada ibu kandungnya, tapi disusukan oleh masyarakat ya yang dibayar tuh, termasuk Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi Muhammad kan yatim piatu, ibunya wafat, ya, jadi terpaksa dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah. Ketika di Madinah datanglah Halimatus Sa'diyah bersilaturahim. Apa yang Rasul lakukan kepada ibu susuannya ini? Dibukanya sorban yang di atas kepala itu, Pak, sebagai pelambang terhormat ya. Sorban di atas kepala itu digelar di lantai tanah itu. Dan ibu susuan dipersilakan duduk di situ. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Kata beliau, tidak pernah selama hidupku memiliki rasa cemburu yang begitu besar kecuali kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya Rasulullah SAW, yang diperkenankan untuk duduk di atas sorban Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul menghormati ibu susuannya, ya, sampai rela sorbannya dikorban di tempat diduduk itu kepada ibu susuan. Bagaimana kalau ibu kandungnya masih ada? Bagaimana penghormatan beliau pada ibu kandungnya? Ya. Seberapa besar penghormatan kita kepada ibu kandung? Sudah tidak ada saat ada ruang untuk bisa memberikan penghormatan kepada ibu kandung dengan 3 perkara tuh. Yang pertama, ya, mohon ampun, ya, ampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar ibu kita itu mendapatkan ampunan dan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mendoakannya. Dan yang ketiga, menyambangi teman-teman baiknya tuh. Datangi teman-teman baiknya itu. Itu merupakan bukti kita berterima kasih, menghormati orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ada seorang tabi'in yang bernama Hayah bin Shuraih, sangat terkenal, Pak. Dia ulama besar, punya majelis besar, muridnya banyak. Kalau dia mengaji, mimpin pengajian ini, ibunya memanggil, dia tinggal majelis pengajian itu, Pak. Dia sampaikan pada jam itu, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ibu saya memanggil saya. Dia tinggalkan majelis yang terhormat itu, siapapun yang hadir, hatta para petinggi negeri itu, dia tinggalkan. Dia penuhi panggilan ibu kandungnya itu. Padahal bapak tahu kenapa ibu kandungnya memanggil Hayah bin Shuraih. Kata para sahabat,
hanya untuk memberi makan anak-anak ayam. Coba. Hayya bin Sureh disuruh ibunya untuk memberi makan anak-anak ayam di sekitar rumahnya itu. Dia panggil anaknya sedang masjid yang sedang mengajar itu, coba. Dan dia tinggalkan. Kenapa? Kan ini memberikan penghormatan kepada ibu kandungnya. Dia tahu ibu kandungnya ini ada pintu surga. Dia tinggalkan. Coba, segitu hebatnya. Ya. Ada banyak kisah para sahabat, para tabiin, ya, yang memberikan penghormatan kepada ibu kandung, kepada ayah kandung, kepada orang tua. Ya. Ada seorang Muawiyah menceritakan hadis, meriwayatkan di sini tentang seorang yang bernama datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, astazan li fil jihad, ya Rasulullah, izinkanlah saya untuk ikut berjihad, karena jihad itu kan kelihatannya enak, pahalanya besar, apalagi dapat rampasan-rampasan perang, mungkin begitu. Izinkan ya Rasulullah untuk ikut berjihad, berperang yang mengorbankan nyawa itu. Apa aja Rasulullah bilang gini, ahyun waladika, apakah kamu masih punya ibu? Nah, iya. Fabihima fajihad. Di dalam ibu itu mulai ada jihad. Ya. Menghargai, menghormati, membantu orang tuamu itu adalah jihad kamu. Coba bantu. Jihad, orang berbondong-bondong ke Palestina itu kan, untuk berjihad. Padahal di rumah, di kampungnya ada orang tuanya yang perlu diperhatikan, perlu dipelihara, perlu dinafkahi. Itu jihad yang sebenarnya. Kenapa tidak pilih itu? Ya. Jadi saya ingin mengajak pada kita semua untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita agar menghormati ibunya. Sanjung tuh ibumu itu, hormati dia, tempatkan dia tempat yang terbaik, harga dia, muliakan dia. Bahkan ibu itu tangannya tuh kalau dia angkat, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah kabulkan. Istri kita ajari supaya dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya menjadi anak soleh dan anak solehah. Ibu kandungnya tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia bangun tengah malam, dia orang sedang tidur lelap, anaknya tidur lelap, dia minta kepada Allah, ya Allah, sayangilah anakku itu, ya. Mudahkan urusannya, kabulkanlah permintaannya, sampaikanlah cita-citanya, jadikanlah anak soleh, anak yang baik, ya. Mudah-mudahan ini menjadi nasib bagi kita semua yang kemudian kita bisa mengamalkan dan mempraktekannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.